Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim itu, kalau orang tuh nggak yakin dengan takdir, seluruh amalannya ditolak. Takdir itu bagaimana? Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Maka amal itu semata-mata karena Allah saja. Nanti bagaimana? Sudah ada takdirnya, nggak usah kamu pikir. Yang penting sekarang ini taat pada Allah sudah. Insyaallah malaikat. Amal dengan syukur malaikat. Amal itu dengan gembira, dengan syukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Amal dengan syukur. Kalau kita ini amal syukur, Allah tambah. Ngaji dengan syukur, nanti oleh Allah ilmunya ditambah. Dakwah dengan syukur, nanti barokahnya dakwahnya tambah. Tapi kalau dengan malas, tidak syukur, ngantuk. Kalau ngantuk itu namanya enggak syukur. Ya enggak semuanya. Ya apa enggak? Kalau orang tuh senang betul bisa ngantuk enggak? Enggak bisa ya. Coba ini ada sate gulai krengsengan di depan kita, masih anget kebul-kebul gitu, kira-kira ngantuk enggak? Nah, agama itu dengan sate gulai mahal mana? Jane yo ngerti jane iki asline. Maka amal dengan syukur gembira gitu. Kayak orang lapar, sudah laparnya nggak karu-karuan, 3 hari nggak makan, di depannya ada makanan enak, sate gulai panggang anget, kopi panas, gak sah gudang garam. Bagaimana kita makan itu? Oh sudah nggak ingat mertua, nggak ingat anak, nggak ingat itu, wush, langsung dimakan. Ini namanya syukur itu kan. Kalau dakwah dengan itu dakwah ewek namanya. Dakwah dengan syukur, insyaallah kan. Taklim dengan syukur, sholat dengan syukur. Kalau kita amal dengan syukur, maka nanti amal kita akan ditambah-tambah barokahnya, ditambah-tambah pahalanya, ditambah-tambah kebaikannya oleh Allah. Insyaallah kan. Keluar nggak dapat taskilan, syukurnya kurang. Karena kalau dapat taskilan itu malah susah kadang-kadang. Wah nanti merawat taskilan susah. Atau tenang-tenang saja. Coba kalau kita keluar seperti Syekh Yusuf, kalau nggak dapat taskilan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak mau makan, nggak mau tidur. Kalau belum ada taskilan, nggak mau makan, nggak mau tidur, insya Allah taskilannya banyak. Insyaallah kan. Amal dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Karena kalau kita ini sabar, apapun yang kita hadapi nanti akhirnya akan ditolong oleh Allah. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang sabar. Asalkan kita ini punya sifat sabar, kesulitan apapun satu saat itu Allah mudahkan. Amal dengan husnudzon malaikat, baik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi fadhunnu bi khaira. Allah itu akan mendatangkan apa yang sesuai dengan sangkaan kita. Kita kalau nyangka baik terus, Allah akan datangkan kebaikan. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Sebaik-baiknya ibadah, dalam satu riwayat, adalah husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Allah akan tolong saya, Allah akan mudahkan saya. Ini husnudzon kepada Allah.
kepada hamba Allah sebegitu. Orang-orang ini baik-baik, insya Allah semua akan menjadi pembantu saya dalam mengamalkan agama. Baik-baik semua. Walaupun itu ngantuk, tapi itu akan keluar 4 bulan. Gitu nyamalakan ya. Jangan suudzon. Bahaya nanti sudah ngantuk, mana bisa ditaskil? Belum tentu. Kadang-kadang ngantuk itu tahu-tahu bangun 4 bulan. Insyaallah malaikat. Husnudzon kepada hamba Allah. Amal dengan istimai, bareng-bareng seluruh umat Islam. Fa inna du'ahum yuhitu bihim, kata Nabi. Kalau orang itu dalam istimai, dalam kerukunan dengan seluruh umat Islam, maka doa-doanya para nabi, para wali, orang-orang soleh akan tercucur kepada dia, sehingga dia tidak akan tersesat sebenarnya. Tapi kalau orang itu nggak mau istimai, menyendiri, man syadda syadda finnar, orang yang menyendiri akhirnya menyendirikan neraka. Orang itu istimai, bareng-bareng, jangan menyendiri. Bareng-bareng dengan seluruh umat Islam, dimulai dari hidupkan taklim, musyawarah di rumah, hidupkan mahalah, musyawarah mahalah, halaqah, markas Indonesia, Nizamuddin. Ini adalah langkah-langkah pertama supaya kita ini bisa bareng-bareng ngamalkan agama dengan seluruh umat. Insyaallah malaikat. Jangan sendiri. Kalau sendiri nanti dimakan setan. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Ini pengalamannya pengembala kambing di padang-padang pasir. Pengembala kambing di padang pasir itu bawa kambing 100, 200, 1000 kadang-kadang. Dan kambing itu ada musuhnya di padang pasir itu. Musuhnya namanya serigala. Lah kambing itu selagi masih ngumpul begitu dengan teman-temannya, serigala itu nggak mau makan. Tapi kalau kambing itu menyendiri, nggak kumpul sama temannya, ditangkap sama serigala, dimakan. Jadi istimai itu ada barokahnya semuanya. Itu di hutan-hutan itu sebetulnya harimau juga ada semuanya. Kenapa harimau itu kok tidak lari ke Temboro makan orang-orang Temboro? Kenapa? Karena orang Temboro itu kumpul, maka harimau itu masuk takut. Coba kamu sendirian masuk hutan sana, ini ditangkap dimakan kamu. Betul nggak? Betul sebenarnya kan. Itu di Gunung Lawu itu ada ular-ular besar, tapi nggak berani ke sini karena kamu kumpul orang. Coba kamu naik sendiri jangan makan nanti kamu. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam ini kalau ngumpul itu dijaga oleh Allah. Tapi kalau menyendiri nanti dimakan serigala. Lah serigalanya manusia itu adalah syaitan, dimakan syaitan. Maka kita ini dakwah istimai, ibadah istimai, ini nanti akan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Insyaallah malaikat. Amal dengan ingat pada akhirat, zuhud dengan dunia. Man zaida fid dunya 'allamahu Allah min ghairi ta'allum. Orang itu kalau zuhud, hatinya rindu ke akhirat, Allah akan kasih dia ilmu tanpa belajar.
Sejauh mana kita rindu pada akhirat, sejauh mana kita zuhud di dunia, Allah akan kasih kefahaman agama pada kita. Tambah senang dengan dunia, tambah nggak paham dengan agama. Agama itu ilmu bukan dengan hanya otak saja, kecerdasan saja. Sejauh mana kita ingat pada akhirat, zuhud di dunia, sejauh itu pula kefahaman kita kepada agama Allah. Maka rumah kita ini kita buat bagaimana membuat kita ingat pada Allah. Nabi itu masuk di rumah, di rumahnya istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah itu baru saja pasang korden. Yang situ ada gambar-gambar gitu. Maka Nabi itu wajahnya langsung merah, marah Nabi itu. Singkir. Karena saya kalau melihat ini, saya teringat dunia. Jadi Nabi itu tidak mau di rumahnya itu ada sesuatu yang membuat beliau ingat dunia. Kalau Nabi melihat di rumah kita ada televisi, kira-kira marah nggak kan? Itu televisi itu mengingatkan akhirat atau mengingatkan dunia? Jawab. Masa mengingatkan akhirat kok itu? Coba semalikan, kita pikirkan ini. Apa saja yang mengganggu konsentrasi kita, sehingga kita ini terlalu ingat pada dunia, ini nggak barokah semalikan, nggak bagus. Karena kalau kita ini terlalu banyak ingat dunia, akhirnya lupa akhirat. Kalau sudah lupa akhirat, kita akan rugi di akhirat. Walaupun agak menyusahkan, tapi kalau mengingatkan akhirat, nggak apa-apa, bagus. Maka Nabi mengatakan, ziarahlah kamu ke kuburan biar ingat akhirat. Ziarah kuburan tuh enak apa enggak? Kan? Ndelok kuburan ini gak enak toh. Tapi Nabi nyuruh kamu ziarah kubur biar ingat kepada akhirat. Jangan kamu mencaci maki nyamuk, karena nyamuk itu bisa membangunkan kamu untuk tahajud. Nabi itu senang dengan nyamuk itu. Kenapa? Dia menyakitkan kok senang. Karena bisa membangunkan kamu untuk tahajud. Jadi apa saja yang menyusahkan, tapi mengingatkan kita pada agama, mengingatkan kita pada akhirat, itu sebetulnya kebaikan. Apa saja yang menyenangkan, tapi melupakan kita kepada akhirat, melupakan kita pada amal, itu adalah keburukan. Siapa saja orang yang mengajak kita kepada akhirat, pada amal, itulah teman. Yang ngajak kita kepada lupa, lalai, itulah sebetulnya musuh. Musuh dalam selimutnya itu. Insya Allah, kan?